Untuk video yang ini kita akan membahas beberapa saham pilihan. Yang pertama kita akan cek dulu saham Bumi ya, yang hari ini turun cukup dalam. Kenapa ini untuk saham Bumi? Bisa turun 5,21% ke level 91. Kalau secara tren masih cenderung bearish ya, lebih ke arah bearish. Kemarin naiknya cuma mentok di 103, tapi habis itu candlenya merah-merah. Kalau kita cek untuk transaksinya, Bumi hari ini tanggal 11 Januari asingnya keluar 14 eman. Kalau kita cek lebih detail di sini, Bumi hari ini tanggal 11 Januari secara keseluruhan didistribusi ya, ada yang distribusi yaitu RF dan AK. Untuk RF-nya yang keluar lokal dan AK-nya asing. Jadi untuk lokalnya ada yang distribusi, asingnya net sell juga. Harga sahamnya jadi turun 5% ya. Untuk besok kalau masih turun, support kuatnya masih di 84 sih. Jadi mungkin bisa pantau aja area supportnya ini. Misal besok masih turun, lihat transaksi hari ini sih kayaknya lebih condong turun dulu ya. Mungkin kalau sekiranya di 84 85 itu ada tanda-tanda mau pullback ya, disclaimer sih buat teman-teman yang mau entry, pasang antisipasi aja kalau sampai jebol di bawah 82 ya, 80 ke 2 ke 80 ya, 82 ke bawah lah, itu perlu diantisipasi, takutnya bisa turun lagi lebih dalam. Atau kalau tetap masih mau hold sih, kemungkinan untuk saham Bumi itu kalau tidur di, kayaknya kalau di 50 enggak ya, soalnya semakin kesini sih semakin bagus secara valuasi perusahaan ya, hitungannya hutangnya udah mulai teratasi untuk saham Bumi ini. Dan walaupun kalau kita bandingkan dengan kompetitor atau ya sejenis perusahaan batu bara, untuk saham Bumi ini belum terlalu bagus ya, ini malah rugi, masih -1 di laporan kuartal 3-nya. ROE-nya di harga saat ini ada di level 4%. Kemudian kecil sih. BBV-nya 1,3. Ya, sebenarnya untuk fundamentalnya sih ada yang lebih bagus ya. Kalau kita cuma lihat sekilas valuasinya aja, Adaro itu lebih bagus. BBV-nya di bawah 1 kali malahan, ROE-nya cukup tinggi ya. Jadi untuk saham Bumi ya buat trading aja sih. Mungkin sekiranya di area supportnya ini ada tanda-tanda mau pullback ya, disclaimer buat teman-teman yang mau scalpingan bisa entry di area support, kemudian antisipasinya sedikit di bawah itu, misal di 80 atau disesuaikan aja. Nanti kalau mantul naik tinggal taking profit aja ya, lebih dari 4% mungkin seperti itu. Oke, itu untuk saham Bumi. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Midco yang hari ini naik, tapi untuk saham Midco naik 3,83% ke level 1220 ya. Untuk area resistennya masih di sini sih, di 1240. Jadi untuk besok lihat aja area sini apakah bisa breakout di atas itu atau enggak. Kalau kita cek untuk transaksinya Midco hari ini asingnya masuk 27,2 M ya, jadi asingnya net buy. Kalau kita cek lebih detail untuk saham Midco hari ini tanggal 11 Januari secara keseluruhan ada yang akumulasi ini ZP, BK, YU, dan mereka broker asing ya, ZP, YU, BK-nya versi asing. Untuk lokalnya sendiri net lebih banyak yang jualan ya, jadi lokalnya jualan ditampung oleh asing, harga sahamnya naik. Untuk besok ya mudah-mudahan kalau asingnya masih masuk ya, itu bisa nguji 1240. Perhatikan saja area resistennya ini. Mungkin buat teman-teman yang udah ambil posisi di area support dan mau taking profit ya di area sini untuk besok ya, sekiranya berat buat breakout ya nggak ada salahnya buat diamankan kalau emang tujuannya untuk trading. Tapi kalau untuk swing ya disclaimer sih, untuk resistance secara Fibonacci-nya masih cukup tinggi sebenarnya ya, bisa ke level 130-an, 1300-an, sorry. Oke, itu untuk saham Midco ya. Kembali lagi disclaimer sih. Untuk valuasinya kalau kita cek untuk saham Midco
Laporan kuartal 3-nya sih sebenarnya kurang, ya nggak bagus-bagus banget ya. Memang mengalami peningkatan secara kuartalan, tapi secara tahunan masih nggak sebagus tahun kemarin. Di harga saat ini PBV-nya 1,1, ROE-nya 18%. Ya nggak mahal-mahal banget ya sebenarnya ya. Masih wajar lah, ini harganya juga wajar, cuman ya ini sih, hutangnya cukup lumayan ya, 270% dibandingkan, modal. Jadi untuk saham Medco ya sebenarnya sih, kalau kita lihat ke belakang hitungannya beberapa ya 2 tahun terakhir ini cukup bagus ya performanya, khususnya tahun kemarin 2022 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ini malah minus 2020, minusnya cukup dalam. Jadi ya semoga aja tahun ini 2024 bisa mengalami peningkatan lagi ya. Di harga saat ini sebenarnya kalau dibilang mahal ya nggak mahal-mahal banget sih kalau menurut saya ya. Mungkin seperti itu sih untuk saham Medco. Perhatikan aja itu level 1240 ya. Semoga bisa breakout dan ngejar 1360. Oke, itu untuk saham Medco. Selanjutnya kita akan cek saham AMMN yang harganya terus naik ya. Hari ini naik cukup tinggi. 5,80% dan tadi sempat nyentuh resistennya. Mungkin buat teman-teman yang udah taking profit di area 7380 ya, untuk besok sih pantau lagi aja area resistennya ini apakah bisa breakout atau enggak. Kalau berhasil breakout di atas itu ya target price-nya balik lagi ya ke harga tertingginya waktu itu 8.300-an. Kalau kita ikuti pergerakannya sih, walaupun kemarin-kemarin nggak sempat kita bahas ya ini untuk saham AMMN, tapi sebelumnya itu kita sering ikuti terus hampir tiap hari. Itu aslinya masuk terus dan sampai hari ini tanggal 11 Januari aslinya masih net buy 67M. Kalau kita cek lebih detail lagi di saham AMMN, hari ini tanggal 11 Januari ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Untuk CC keluar ya wajar sih, biasanya seperti itu, soalnya ketika harga saham AMMN naik itu CC-nya taking profit. Dan yang nampung ini ada yang masuk ya, ada ZP, AK, BB, BK, RX secara keseluruhan. Untuk aslinya lebih banyak yang masuk. Dan untuk lokalnya Netgel. Untuk besok sih selama itu aslinya masih ada yang masuk ya, masih lebih banyak yang masuk, semoga aja bisa breakout sih di atas 7375. Dan untuk level rekasan ini sebenarnya agak nanggung ya kalau langsung nge-HK, takutnya malah besok gagal breakout, belum nggak berhasil breakout malah koreksi, takutnya seperti itu. Jadi amannya nunggu konfirmasi breakout aja kalau display volume yang gede dan ada yang jaga harga di area support di area 7375, 7.375, 7.350, ada yang Jakarta di area situ. Ya disclaimer buat teman-teman yang mau open posisi ya, mungkin seperti itu untuk saham AMMN. Ya kalau mau open posisi di area atas resistennya ini berarti antisipasinya kalau jebol lagi di bawah ini harga penutupan hari inilah, jebol di bawah 7.300 itu nggak ada salahnya buat diantisipasi ya, kalau misal udah ambil posisi. Mungkin seperti itu sih untuk saham AMMN. Kalau lihat transaksi hari ini mudah-mudahan untuk besok bisa breakout sih, mudah-mudahan seperti itu ya. Kalau kita perhatikan yang masuk paling banyak untuk aslinya ZP itu cenderung bukan scalpingan ya, maksudnya cenderung kayaknya cenderung swing atau invest. Kalau kita perhatikan juga nilai transaksi dan net buy-nya nggak beda jauh. Jadi nggak trading lah. Semoga aja untuk ZP mau jaga harga untuk besok di saham AMMN. Oke, itu untuk saham AMMN ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Antam. Antam hari ini tanggal 11 Januari turun 1,21%, walaupun di awal market itu dibuka hijau dulu ya, open gap atas naik kemudian turun. Kalau kita cek coba untuk transaksinya Antam
Antam hari ini tanggal 11 Januari aslinya keluar 14,7 M. Kalau kita cek lebih detail di sini, Antam hari ini tanggal 11 Januari secara keseluruhan didistribusi ya oleh ZP, TPAK, ZP-nya versi asing nih. ZP versi asing hampir seluruh transaksinya selling ya, dan untuk TP versi asing juga 100% transaksinya jualan ya. Jadi untuk saham Antam didistribusi oleh asing, dan yang nampung lokal cuman nggak sebanyak asing jualan, jadi harga sahamnya turun. Untuk besok hati-hati aja ya, apalagi kalau untuk saham Antam di awal market dibuka merah, jangan buru-buru entry. Takutnya bisa nguji ini di 1600 ke bawah, itu malah mending entry di area sini ya. Kalau lihat secara historis sih untuk tren Antam hitungannya di harga saat ini itu area bottomnya ya. Jadi selama ini aja sih, kalau bisa turun di bawah 1580 itu malah kesempatan buat entry mungkin ya, dan antisipasinya di bawah 1530 ya, harga terendahnya pas tanggal 15 Juli secara histori di situ sih mantulnya. Oke, mungkin seperti itu aja untuk saham Antam ya. Kembali lagi disclaimer. Untuk support secara Fibonacci-nya di 1580. Semoga aja ini bisa bertahan di atas itu. Untuk level harga saat ini sih kalau tujuannya masuk buat investasi sebenarnya ya bisa dipertimbangkan buat dicicil ya. Sebenarnya seperti itu. Soalnya kalau kita lihat secara valuasi juga Antam ini udah turun lumayan dalam sih untuk valuasinya itu. Wah, seingat kemarin-kemarin sih biasanya BBV Antam itu di atas 2. Kemudian untuk liquidity ratio-nya juga hitungannya masih cukup sehat. ROE-nya ya profit ya 15%, ini hitungannya ya lumayan sih. Lumayan tinggi, dan tiap tahun juga bagi dividen payout rasionya 50%. Jadi misal tahun 2023 ini bisa estimasinya ini sesuai 159, kemungkinan yang dibagikan dividen tahun ini juga enggak 11-12 ya dengan dividen tahun kemarin itu 2023 ya, tahun ini 2024 berarti. Soalnya secara IPS-nya juga nggak beda jauh, cuman 1 poin aja ini, cuman ini masih estimasi ya, lihat aja nanti laporan kuartal 4-nya gimana. Jadi seperti itu untuk saham Antam. Berarti kalau dividen payout rasionya 50% ya, ini tinggal dibagi 2 aja, 158 bagi 2. Itu dividen yang kemungkinan akan dibagikan ke para pemegang sahamnya, misal DPR-nya masih 50%. Kita lihat aja gimana untuk ke depannya ya, tapi setelah ini hitungannya sih udah koreksi cukup dalam dan di area bottom juga. Kalau mau entry buat investasi ya disclaimer ya. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham MDKA. Udah cukup lama nggak kita bahas ini. Untuk saham MDKA juga harganya udah di area bawah ya. Hari ini ditutup minus 1,62%. Tapi ini kalau kita lihat trennya sih sebenarnya kurang bagus ya. Waktu itu jebol support, kemudian sideways agak naik dikit tapi jebol support lagi. Ini hati-hati aja kalau sampai polanya seperti ini ya, berarti trennya masih cenderung bearish. Ini secara histori juga waktu itu naik cukup tinggi. Beberapa waktu terakhir ya ini cenderung bearish sih sebenarnya ya. Kurang pas ini agak untuk saham MDKA. Coba kita cek aja untuk transaksinya hari ini. MDKA tanggal 11 Januari aslinya keluar cukup banyak 33,1 M ya. Kalau kita bandingkan dengan nilai transaksinya, aslinya distribusi ini di saham MDKA.
MTKA asingnya keluar, yang keluar BK, AK, BK, AK, ZP ya. Untuk ZP net sell 5,9 M, BK net sell 17,5 M, dan yang masuk 1,3 M aja ini nggak terlalu YU ya, jadi didistribusi oleh asing. Untuk lokalnya masuk, lebih banyaknya masuk, cuman nggak sebanyak asing distribusi, jadi harga sahamnya turun. Untuk besok ya hati-hati aja untuk saham MTKA, kayaknya rawan masih turun ya. Kalau secara historis sih supportnya ada di level 2260-an, jadi untuk besok kalau masih turun bisa pantau aja area sini 2260 ya, 2270 ke bawah. Kalau sekiranya di area ya ini aja 2300 ke bawah ya, kalau sekiranya di area situ ada tanda-tanda mau pullback ya, disclaimer buat teman-teman yang mau entry. Oke, itu untuk saham MDKA ya. Kembali ke disclaimer. Oke, untuk selanjutnya kita akan cek saham Cegas. Cegas saham yang baru IPO. Harga sahamnya arah lagi untuk hari ini ditutup naik arah. Kemarin sih ada yang akumulasi ya, jadi hari ini open gap atas, turun dikit dan ngegas naik. Kalau kita lihat candlenya sih ada sedikit gap up ya, ada gap sedikit. Kalau kita cek lebih detail di sini untuk saham Cegas hari ini tanggal 11 Januari, asingnya masuk 500-an juta ya. Kalau kita perhatikan nilai transaksinya cukup gede. Siapa yang jadi market makernya di saham Cegas untuk hari ini tanggal 11, PO dan PO-nya keluar 8,4 M. Kemarin kalau nggak salah masuk ya PO itu. Hari ini taking profit sebagian, jadi semoga aja untuk besok PO-nya masih punya barang ya. Kalau PO-nya ngebuang barang semuanya ya bisa jadi turun. Tapi kalau kita perhatikan sih untuk PO, market maker utamanya hari ini AVGB-nya di 619, tapi net sell ya. Taking profit lah, sebagian masih di taking profit. Sebagian kepemilikan PO hari ini taking profit. Jadi buat teman-teman yang mau entry, amannya buat scalping sih, udah profit di atas 4-5% mending diambil aja ya, buat amannya seperti itu. Oke, itu untuk saham Cegas sih. Lihat transaksi hari ini sebenarnya kesempatan buat naik masih ada ya, kemungkinan masih ada, apalagi hari ini arah dan yang antri di harga bid ada 1 jutaan lot. Mungkin bisa jadi di awal market seperti hari ini open gap atas ya. Habis itu tergantung mekanisme pasarnya, semoga aja PO mau goreng lagi ya di saham Cegas, untuk saham Cegas. Tapi kalau PO-nya buang barang banyak ya itu rawan, itu resikonya ya. Mungkin seperti itu aja yang ya buat patokan sampai hari ini. PO-nya masih punya posisi barang cukup banyak sih, cuman hari ini sebagian udah di taking profit. Untuk besok perlu hati-hati untuk PO-nya, semoga nggak taking profit dengan jumlah yang banyak. Kalau kita perhatikan untuk PO, kalau kita cek dari awal IPO-nya masih punya 12,6 M dan AVGB-nya di 504 ya, 504 di sini. Floating profit lumayan tinggi. Oke, itu untuk saham Cegas. Untuk selanjutnya kita akan cek saham MSJA. Dari kedua IPO ini naik cukup tinggi 23,7%. Kalau kita cek untuk saham MSJA, padahal kemarin candlenya merah ya. Siapa yang jadi market makernya MSJA hari ini tanggal 11 Januari? Yang jadi market maker utamanya YP masih net B 3,4 M dan AVGB-nya di 399 floating profit ya. Jadi untuk YP-nya floating profit. Ya buat patokan ini aja sih, selama besok masih bisa bertahan di atas 400 aja dibulatkan ya. Ya kan 399 400 ini area supportnya sih. Kalau besok
koreksi turun dan sekiranya di area 400 itu ada tanda-tanda pullback, ya disclaimer buat teman-teman yang mau entry buat trading ya, buat scalpingan. Tapi kalau jebol di bawah 400 ya perlu hati-hati. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham MSJA. Untuk selanjutnya kita akan kalau naik target price-nya ya nggak tentu ya, saham yang baru IPO itu TP-nya agak, ya kalau nggak arah berarti nggak bisa, susah juga diprediksi nih. Soalnya saham pertama saham gorengan, kedua juga baru 2 hari melantai di bursa. Terus yang paling buat patokan ini aja ya, untuk supportnya AVGB-nya untuk oleh CJP tadi. Oke, itu untuk saham MSJA. Untuk selanjutnya kita akan cek saham SMLE. SMLE hari ini itu hari kedua IPO dan ditutup arah ya. Arah ini untuk SMLE. Kalau kita cek di sini, yang nanti di harga bid cukup banyak, 1,2 juta lot. Kayaknya untuk besok sih di awal market ada kemungkinan open gap atas dulu ini untuk saham SMLE. Kalau kita lihat tanggal hari ini tanggal 11 Januari secara keseluruhan sebenarnya ada yang distribusi ya. Ini naiknya saham SMLE itu disertai dengan distribusi. Jadi market maker utamanya YP masih net B 2,8. AVGB-nya di 275 floating profit ya. Kalau skenario sih bisa jadi di awal market sedikit open gap atas dulu, tapi habis itu turun. Mungkin seperti hari ini ya, open gap atas tapi habis itu turun dan ditarik naik lagi. Cuman untuk besok apakah ditarik naik lagi atau enggak setelah turun ya, itu tergantung mekanisme pasarnya ya. Jadi kalau mau entry di saham seperti SMLE, MSJA, Gas itu lihat bid offernya ya. Kalau lihat candle-nya aja sih ya susah ini buat nentuin TP atau apa. Jadi udah scalpingan profit di atas 35% ya mending di cut aja. Oke, mungkin seperti itu untuk saham SMLE ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham AJRO. Hari ini tanggal 11 Januari, hari pertamanya IPO dan ditutup arah enggak ya? Hari ini AJRO tadi sempat turun habis itu naik lagi. Arah, AJRO arah sih yang nanti di harga bid juga cukup banyak, 1,2 juta lot juga ya. Kalau kita cek lebih detail di sini, tapi untuk saham AJRO ini hitungannya kecil ya. Untuk market cap-nya berapa sih? AJRO. Ya kan di bawah 1 triliun. Jadi kalau mau entry sih amannya pakai uang kecil aja, dan kalau kita perhatikan juga hari ini kurang bagus untuk transaksinya ya. Ada IN yang distribusi 5M, kemudian yang nampung XC, BQ, YP, CC, PD, XL, kebanyakan yang nampung retail sih, hati-hati aja sih. Kalau mau yang udah floating profit untuk besok, misal di hour market langsung open gap atas ya nggak ada salahnya buat diambil aja ya profitnya. Tapi disclaimer sih, soalnya ya ini hari ini walaupun arah itu malah disertai dengan distribusian. Jadi market maker utamanya YP, XL, PD masih net B semua ketiga-tiganya. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham AJRO, dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.